Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terimalah salam sejahtera dari saya menyapa Jemaat GKMI Surabaya, demikian juga Jemaat GKMI Itus, di mana kita beribadah di tempat kita masing-masing di rumah-rumah. Namun sekali lagi, walaupun kita beribadah di rumah tidak menyurutkan semangat antusias kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada Minggu Paskah ini perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Injil Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat. Maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Dan berikan kami pengenalan akan firman-Mu, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan hormat dan dengan rendah hati. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Injil Lukas 24 ayat 33 sampai 35 akan saya bacakan bagi kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita dalam menyambut Paskah di pagi hari ini untuk sama-sama kita berdiri sejenak. Dan dengan semangat dan suara yang lantang, mari kita teriakan dengan semangat. Kita katakan, karena Kristus hidup, ada hari esok. Sekali lagi, karena Kristus hidup, ada hari esok. 1, 2, 3, ya. Karena Kristus hidup, ada hari esok. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema ini saya angkat dari ayatnya yang ke-34b. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Setiap kita orang percaya yang mengaku diri sebagai orang Kristen, maka sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang bersaksi. Menyaksikan iman kita kepada orang lain di sekitar kita, kepada dunia di lingkungan kita, tentang apa yang kita imani, tentang apa yang kita percayai. Namun kita juga bersaksi kepada diri kita sendiri, mengingatkan tentang apa yang kita imani dan yang kita percayai itu, untuk kita selalu ingatkan hari demi hari bahwa sesungguhnya Kristus sudah bangkit. Ungkapan sesungguhnya Tuhan telah bangkit dalam ayat 34b ini bukan ungkapan biasa. Kedua murid yang salah satu disebutkan namanya Kleopas ini menyampaikan pengalaman mereka ketika mereka kembali dari perjalanan hendak pulang kampung. Mereka balik ke Yerusalem bertemu 11 murid itu, dan mereka menyampaikan pengalaman yang begitu luar biasa dengan antusias disampaikan, dan dimulai dengan frase sesungguhnya. Perhatikan frase ini sangat-sangat memberi penekanan tentang berita yang akan disampaikan sesudahnya. Sesungguhnya. Frase sesungguhnya hendak mau memberikan kepada kita satu perhatian, untuk kita memberi perhatian kepada berita yang hendak disampaikan. Kita mau mendengar apa yang disampaikan itu. Apa yang disampaikan? Kalimat berikutnya, Tuhan telah bangkit.
Satu ungkapan yang tidak biasa. Satu ungkapan yang keluar begitu meluap-luap dari hati. Begitu antusias disampaikan. Dan karena itu, saya juga mengharapkan bahwa bukan hanya 2 orang murid ini, Kleopas dan teman yang tidak disebutkan namanya, bersama dengan kita yang merayakan, memaknai Paskah di pagi hari ini, kita juga dengan antusias mau mengatakan dengan keyakinan iman kita kepada dunia di lingkungan kita, sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang hendak disampaikan oleh kedua murid ini bukan hanya mereka saja yang ingin mengetahui itu tentang peristiwa kebangkitan Kristus, tetapi juga mereka yang mendengar itu, mereka yang menerima berita itu, dan kita juga yang menerima sekarang berita itu. Kita juga mau seperti kedua murid itu yang begitu antusias menyampaikan kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui, supaya murid-murid yang lain juga mengetahuinya seperti mereka mengetahuinya, yakni bahwa Kristus telah bangkit. Maka saya juga ingin, kita semua ingin, supaya apa yang kita tahu, kita percayai bahwa Kristus sudah bangkit, orang di luar sana juga mereka perlu tahu bahwa Kristus sudah bangkit. Dia hidup. Bagi kita orang percaya, tentu merayakan kelahiran Kristus itu penting. Natal. Dan kalau Natal, momen Natal, dan kita sambut luar biasa. Ya, perayaan, persiapan, latihan, menghias pohon Natal, dan sebagainya. Itu penting. Lalu masuk pada Jumat Agung, juga penting. Kita memaknai, memperingati kematian Kristus. Darahnya yang tercurah di kayu salib itu. Untuk menyucikan kita. Itu penting bagi kita. Tapi andaikan Kristus lahir, lalu tidak bersedia memanggul salib itu sampai di Golgota, bagaimanakah keyakinan kita? Andaikan Kristus lahir dan mati di kayu salib, tetapi tidak bangkit, maka sama halnya Kristus yang mati tetapi tidak bangkit itu, dia sama dengan pahlawan-pahlawan yang besar, tokoh-tokoh yang besar, sama. Tetapi yang benar disampaikan baik oleh kedua murid yang kembali dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka pulang kembali ke Yerusalem, dan juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. Paulus mengatakan, tetapi yang benar adalah Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus inilah yang disampaikan oleh kedua murid dalam pengalaman perjumpaan mereka. Pertanyaannya bagi kita, lalu apa relevansinya bagi kita? Apa maknanya bagi kita tentang kebangkitan Kristus yang biasa kita peringati setiap Paskah? Kadangkala kita hanya berhenti pada pemaknaan perayaan saja, dan setelah itu selesai. Tidak ada dampak dalam kehidupan ini. Padahal Tuhan juga menginginkan bahwa kebangkitannya bukan sekedar satu fakta historis saja, tetapi bagi murid-murid, bagi orang percaya yang mempercayai kebangkitannya, kita pun mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan itu yang Tuhan inginkan. Karena itu, kalau kita
coba menelisik setelah peristiwa Jumat Agung, apa yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka ada dalam keputusasaan. Karena kalau kita menghitung rentetan peristiwa Minggu Paskah itu, mulai dari Minggu Palma, Minggu Palmarum, masuk kepada Kamis Putih, dalam perjamuan terakhir pembasuhan kaki di Taman Eden, lalu Kristus disalib di Jumat Agung. Kematian Kristus disalib. Bagi murid-murid, mereka merasakan itu akhir dari segalanya. Sehingga pada hari Sabtu mereka itu ada di tempat yang dalam suasana ketakutan, mengunci diri di kamar, di satu ruangan. Mereka ada dalam kesedihan, kekecewaan, keputusasaan. Karena mereka sudah meninggalkan pekerjaan, pencaharian, mata pencaharian, mengikut Kristus. Tapi pada kenyataan realita akhir yang mereka terima, Yesus mati di kayu salib, mati dengan cara yang tidak layak. Mereka ada dalam situasi keputusasaan, hilang pengharapan. Mereka tidak sampai pada waktu itu, pada pengalaman berjumpa dengan Tuhan lewat kebangkitan Tuhan. Dan ketika dua orang murid yang kembali dari perjalanan ke Emmaus itu menyampaikan berita itu, membuat semangat mereka kembali. Kedua orang murid yang kembali ini menyampaikan berita tentang kebangkitan Kristus. Dalam ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa implikasinya bagi kita tentang kebangkitan Kristus? Seharusnya kebangkitan Kristus yang tadi bukan sekedar kita maknai sebagai satu fakta historis yang pernah terjadi. Tapi kebangkitan Kristus bagi kita, kita pun mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup ini. Karena itu, karena Kristus bangkit, Kristus hidup, maka ada semangat baru bagi kita. Karena Kristus hidup, maka ada pengharapan baru bagi kita. Karena Kristus hidup, maka ada masa depan yang baru bagi kita. Bahkan lebih dari pengalaman-pengalaman pahit yang sudah kita lalui selama ini. Kita percaya bahwa Kristus sungguh bangkit, Kristus sungguh hidup. Itu artinya bahwa walaupun dalam realita hidup kita ini, kita akan tetap menemukan, dipertemukan dengan berbagai pergumulan dan kesulitan hidup. Namun semua itu tidak akan mempengaruhi semangat, keyakinan, iman kita kepada Kristus. Karena kita percaya melalui kebangkitan Kristus ada jaminan tentang hari esok. Karena itu, sebagaimana keyakinan iman kita, kita mau menyatakan bahwa Kristus hidup. Karena Kristus hidup, ada hari esok. Karena kebangkitan Kristus itulah kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Karena kebangkitan Kristus kita memiliki pengharapan tentang hari esok. Karena kebangkitan Kristus kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang syarat dengan tantangan ini. Dan kita percaya kebangkitan Kristuslah yang memberikan kekuatan bagi kita. Kuasa kebangkitan itu yang memampukan kita menjalani hari-hari yang ada. Kristus sudah mengalahkan kuasa maut. Kuasa apa lagi yang Dia tidak bisa kalahkan?
Persoalan boleh datang, pergumulan boleh ada, tetapi sekali lagi ingat bahwa Kristus sudah mati, Dia sudah bangkit, kuasa maut sudah dipatahkan dan sudah dikalahkan. Itu menjadi jaminan bagi kita. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bagi kita tentang hari esok yang penuh harapan di dalam Dia. Karena Kristus hidup, ada hari esok bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu meneguhkan kami. Kami tidak sia-sia mempercayai Engkau dalam kehidupan kami. Karena kebangkitan Kristus sungguh menjadi sentral keyakinan iman kami. Sebagaimana kedua murid-Mu yang sudah menjadi pewarta bagi murid-murid yang lain tentang kebangkitan-Mu, maka biarlah kami juga, kehidupan kami sungguh menjadi kesaksian yang mewartakan tentang kebangkitan Kristus melalui kehidupan kami hari demi hari. Biarkanlah juga orang lain melihat bahwa dalam kehidupan kami Kristus sungguh hidup dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.